Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Isa Mutiara Rehana dengan NIM 11046623032. Hari ini saya akan menjelaskan tentang desain dan pengorganisasian muatan media pembelajaran. Yang pertama adalah tentang konsep dan prinsip media pembelajaran. Desain media pembelajaran mencakup seni dan ilmu menciptakan berbagai materi dan sumber multimedia untuk memfasilitasi pembelajaran dan meningkatkan kualitas pembelajaran serta memudahkan pencapaian untuk tujuan pembelajaran. Hal ini melibatkan proses sistematis dalam menganalisis kebutuhan pembelajaran, membuat konsep strategi pengajaran, dan pengembangan konten yang menarik untuk meningkatkan pengalaman belajar. Selanjutnya adalah landasan perancangan media pembelajaran. Salah satu landasan yang penting dalam perancangan media instruksional adalah pemahaman akan kebutuhan belajar yang beragam dari masyarakat target. Misalnya dalam sebuah program literasi bagi masyarakat pedesaan, seorang perancang media instruksional harus mempertimbangkan tingkat literasi yang berbeda di antara peserta, serta memilih format yang sesuai seperti gambar, audio, atau video untuk mencapai tujuan pembelajaran. Contohnya dalam mengembangkan aplikasi mobile untuk pendidikan, perlu dipertimbangkan apakah akses teknologi tersebut merata di antara peserta, serta apakah aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan dan konteks belajar mereka. Berikut adalah beberapa landasan media pembelajaran, yaitu ada 7 landasan media pembelajaran, yaitu ada teori belajar, yang kedua ada prinsip pembelajaran, yang ketiga desain instruksional, yang keempat teori komunikasi, yang kelima kesesuaian media dengan tujuan, yang keenam prinsip multimedia, dan yang ketujuh adalah teori sosiokultural. Selanjutnya, yaitu kebutuhan dan tujuan pembelajaran. Komunitas yang beragam memerlukan penilaian kebutuhan yang menyeluruh untuk memastikan media pembelajaran memenuhi preferensi semua anggota masyarakat. Analisis ini harus melampaui identifikasi kebutuhan permukaan, mempertimbangkan tantangan mendasar seperti hambatan bahasa dalam komunitas imigran. Media pembelajaran perlu mendukung multibahasa atau pembelajaran bahasa. Selain itu, faktor seperti lokasi, akses teknologi, dan sumber daya masyarakat juga harus dipertimbangkan. Penyesuaian tujuan pembelajaran dengan kebutuhan komunitas membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hasil yang diinginkan, termasuk dampaknya di tingkat masyarakat. Misalnya, tujuan pembelajaran dapat mencakup peningkatan kesadaran lingkungan dan mendorong perilaku ramah lingkungan di antara anggota komunitas. Dengan menjelaskan tujuan ini, media pembelajaran dapat menjadi alat untuk perubahan sosial yang lebih positif lagi. Selain itu, dalam pemrosesan media pembelajaran tentunya diperlukan strategi pengorganisasian konten. Yang pertama adalah strategi berbasis taksonomi tujuan pembelajaran. Misalnya dengan menggunakan taksonomi Bloom, tujuan pembelajaran dapat dibagi menjadi tingkat pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Dengan menyusun tujuan pembelajaran berdasarkan taksonomi ini, pendidikan dapat memastikan bahwa peserta didik tidak hanya menguasai konsep dasar tetapi juga mampu menerapkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi yang lebih mendalam. Lalu yang kedua adalah strategi mengurutkan konten pembelajaran. Mengurutkan konten pembelajaran merupakan aspek penting dari desain pembelajaran, terutama dalam lingkungan pendidikan komunitas, di mana peserta didik berasal dari latar belakang yang berbeda-beda dan memiliki tingkat pengetahuan dan pengalaman sebelumnya yang berbeda-beda juga. Lalu yang ketiga adalah dengan menggunakan teknik chunking. Apa sih teknik chunking itu? Jadi, chunking adalah proses kognitif dalam psikologi yang melibatkan pengorganisasian informasi menjadi unit atau potongan yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola untuk meningkatkan memori dan efisiensi pemrosesan yang berada dalam otak. Lalu yang keempat adalah integrasi multimedia. Nah, dengan memasukkan multimedia ke dalam materi pembelajaran, pendidik dapat menciptakan pengalaman belajar yang dinamis dan interaktif yang memenuhi beragam gaya dan preferensi belajar. Lalu yang kelima adalah pembelajaran adaptif dan terpersonalisasi. Nah, pendekatan ini memungkinkan peserta didik untuk belajar sesuai dengan kebutuhan, preferensi, dan tingkat pemahaman mereka sendiri. Misalnya dalam platform pembelajaran online, algoritma pembelajaran adaptif dapat mengidentifikasi kelemahan atau kebutuhan belajar individu dan menyajikan materi pembelajaran yang disesuaikan secara otomatis.
Nah, dalam mengembangkan media pembelajaran yang menarik, ada 5 hal yang diperlukan, yaitu dengan pengembangan media pembelajaran berbasis UDL, yang kedua pengembangan media pembelajaran berbasis pedagogi responsif budaya, yang ketiga berbasis pembelajaran interaktif dan gamified. Hal ini untuk menarik perhatian dan juga partisipasi masyarakat belajar. Yang keempat adalah berbasis desain pembelajaran multimodal, yang kelima dengan berbasis pembelajaran kolaboratif dan sosial agar masyarakat bisa saling berinteraksi dan juga komunikatif antara masyarakatnya. Selanjutnya adalah pemanfaatan teknologi dan perangkat dalam produksi media. Yang pertama adalah dengan aksesibilitas dan inklusivitas. Yang kedua, keterlibatan dan interaktivitas. Yang ketiga, personalisasi dan diferensiasi. Yang keempat, kolaborasi dan pembangunan komunitas. Kemudian itu adalah implikasi produksi media dalam pendidikan masyarakat. Dengan pemilihan teknologi, pelatihan, penggunaan yang bertanggung jawab, serta evaluasi dan juga penilaian, yaitu dengan penerapan seperti dengan platform belajar, alat pembuatan media, dan yang terakhir adalah sumber daya pendidikan yang terbuka. Selanjutnya adalah evaluasi dan revisi media pembelajaran. Evaluasi berfungsi sebagai komponen mendasar dari proses desain pembelajaran yang memungkinkan pendidik menilai kualitas, kegunaan, dan dampak materi pengajaran terhadap pengalaman dan hasil peserta didik. Selain itu, dalam desain media pembelajaran juga terdapat contoh yaitu buku teks digital. Sebuah buku teks digital tentang pertanian berkelanjutan mengintegrasikan teknologi pembelajaran dengan menyertakan tautan interaktif ke video tutorial, simulasi pertanian virtual, dan platform diskusi online. Dengan cara ini, peserta didik dapat belajar tentang praktik pertanian yang berkelanjutan secara lebih mendalam dan interaktif. Integrasi teknologi memungkinkan peserta untuk terlibat secara aktif dalam pembelajaran melalui pengalaman praktis dan berkolaborasi dengan sesama peserta. Hal ini memungkinkan mereka untuk memenuhi kebutuhan belajar individu mereka dengan mengakses berbagai sumber informasi dan mendiskusikan topik secara online. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.